Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sefit Nur Anissa, dan rekan saya, Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu bagaimana caranya kita akan mencari nilai penyebaran data variabilitas dalam data tunggal. Di sini saya sudah memiliki tabel 10 nilai ujian siswa, dan di sini kita akan mencari rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar deviasi dan varians, koefisien varian, koefisien kemiringan, koefisien kurtosis, skor baku atau Z, dan skor T. Nah, lalu yang pertama ini kita akan mencari nilai rentang. Mana rumus nilai rentang ini adalah nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Maksimal dikurang minimal. Jadi, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari nilai maksimal dan minimalnya ini, teman-teman. Nah, karena di sini kita belum mengurutkan nilai yang paling kecil dan nilai yang paling besar, jadi kita bisa cari pakai rumus ini, sama dengan max, kita tarik nilai 1 sampai 10, kita kurung tutup, enter. Nah, ketemu nilai paling tinggi atau nilai maksimalnya ini adalah 95. Lalu yang kedua, kita akan mencari nilai minimal, sama dengan min, kita tarik lagi nilai dari 1 sampai 10, enter. Nah, nilai paling kecil atau nilai minimalnya adalah 70. Lalu kita baru bisa mencari nilai rentang. Nah, tadi udah dijelaskan di awal bahwa rumus untuk mencari rentang ini adalah maksimal dikurangi dengan minimal. Sama dengan, karena tadi udah ketemu nih nilai maksimal dan minimalnya, kita tinggal klik aja, dikurang 70, enter. Nah, nilai rentangnya adalah 25. Lalu selanjutnya adalah rentang antar kuartil. Untuk mencari nilai rentang antar kuartil ini, rumusnya adalah kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nilai kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Nah, di sini kita akan mencari nilai kuartil 3-nya dulu. Nilai kuartil 3 rumusnya sama dengan kuartil, kita pakai kuartil XC karena untuk kuartil yang biasa ini belum compatibility. Nah, kita pakai kuartil yang XC. Tab. Kita tarik nilainya lagi. Nilai 1 sampai 10. Enter. Oh, salah. Karena kita mau mencari nilai kuartil 3, berarti harus ada koma, teman-teman. Karena kita mencari kuartil 3, jadi koma 3. Nah, baru kita enter. Nah, baru keluar tuh nilai kuartil 3-nya ini adalah 90,5. Nah, caranya sama untuk mencari kuartil 1, mungkin kuartil lainnya juga seperti itu. Jadi sama dengan kuartil XC, kita tarik nilainya, lalu koma, karena kita mau mencari kuartil 1, berarti koma 1, kurung tutup, enter. Nah, baru keluar tuh 76,5 itu adalah nilai kuartil 1-nya. Nah,
Lalu sekarang kita akan mencari nilai rentang antar kuartil, dimana tadi kita sudah diberitahu bahwa untuk mencari rentang antar kuartil ini adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan kuartil 3, kita klik aja, dikurang kuartil 1, enter. Nah, rentang antar kuartilnya adalah 14. Nah, lalu selanjutnya ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil ini adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2. Karena tadi kita udah mencari rentang antar kuartil, atau kuartil 3 dikurang kuartil 1 itu sama aja ya teman-teman. Kuartil 3 dikurang kuartil 1 itu sama dengan rentang antar kuartil. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan nilai rentang antar kuartil ini sama dengan 14 dibagi 2 ya teman-teman, karena rumusnya adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2. Nah, atau teman-teman ini bisa ngulangin lagi. Jadi sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Hasilnya sama ya teman-teman, 14. Lalu dibagi 2. Nah, di sini simpangan kuartilnya sama dengan 14 dibagi 2. Salah. Dibagi, kita klik ini. Hasilnya 7. Simpangan kuartilnya ini adalah 7. Lalu selanjutnya kita akan mencari rata-rata simpangan. Nah, untuk mencari rata-rata simpangan ini kita harus mencari rata-rata, nilai rata-rata atau nilai mean. Nah, untuk mencari nilai meannya, rumusnya adalah sama dengan average. Kita tarik nilainya lagi. Lalu kita enter. Nah, muncul nilai rata-rata atau nilai meannya ini adalah 83,5. Lalu baru kita bisa mencari rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan rumusnya ini adalah sama dengan average kita tarik lagi nilai yang ada di tabel ini, average ABS dulu teman-teman. Lalu kita bisa tarik nilainya, kita kurung tutup. Nah, jangan lupa kurung tutupnya itu harus 2. Maaf, karena kita mau mencari rata-rata simpangan, jadi kita harus memasukkan nilai meannya. Karena tadi kita sudah mencari nilai rata-rata atau nilai meannya, jadi kita di sini tinggal masukin aja. Nah, average ABS, terus abis itu nilai yang ada di tabel dikurang rata-rata atau mean. Lalu baru kurung tutup. Kurung tutupnya jangan lupa harus ada 2 ya teman-teman, karena di depannya ini ada kurung buka yang belum ditutup, jadi harus ditutup. Jadi ada 2. Lalu kita pencet enter. Nah, nilai rata-rata simpangannya ini adalah 6,5. Nah, lalu selanjutnya ada standar deviasi dan varians. Pertama kita akan mencari standar deviasi. Rumusnya adalah sama dengan kita pakai STDFS. Lalu kita tarik nilainya dari 1 sampai 10. Kurung tutup, enter. Nah, untuk varians juga sama seperti itu, cuman bedanya adalah rumus depannya. Kalau tadi yang standar deviasi ini kita pakai stdef.s, kalau yang varians ini kita memakai var.s.
Lalu kita tarik lagi nilainya. Kurung tutup, enter. Nah, nilai standar deviasinya ini adalah 8,02 dan nilai variansnya ini ada 64,28. Lalu selanjutnya kita mencari nilai koefisien varian. Nah, untuk nilai koefisien varian ini nantinya jawabannya atau hasilnya ini akan berbentuk persen, teman-teman. Jadi rumusnya adalah sama dengan stdef.s kita tarik nilainya, lalu kurung tutup, dibagi nilai rata-rata atau nilai mean. Kita tulis lagi average dikali 100, enter. Hasilnya 960%. Nilai koefisien varian. Selanjutnya ada koefisien kemiringan atau A3. Rumusnya adalah sama dengan SKWL. Kita tarik nilainya lagi, kurung tutup, enter. Sama untuk selanjutnya. Nah, nilai koefisien kemiringan ini adalah min 0,24. Lalu selanjutnya ada nilai koefisien kurtosis atau A4. Hampir mirip seperti tadi kita mencari standar deviasi dan varians, bedanya hanya di depannya saja. Untuk yang koefisien kemiringan kita tadi pakai SKEW, skew. Kalau untuk koefisien kurtosis kita memakai rumus KURT, kurt, sama dengan KURT. Kita tarik lagi, set, kurung tutup, enter. Hasilnya nilai koefisien kurtosis adalah min 0,89. Nah, jadi ini dia, kita sudah mencari nilai dari rentang, nilai dari rentang antar kuartil, nilai dari simpangan kuartil, nilai rata-rata simpangan, nilai standar deviasi dan varians, nilai koefisien varians, nilai koefisien kemiringan, nilai koefisien kurtosis. Selanjutnya kita akan mencari skor baku atau Z dan skor T. Nah, di sini saya menggunakan tabel lagi. Di sini sudah ada tabelnya lagi. Karena mungkin lebih memudahkan memakai tabel seperti ini. Jadi kita akan mencari nilai skor Z dan skor T-nya ini itu dari masing-masing nilai, teman-teman. Misalnya nilai 80, skor Z-nya berapa, skor T-nya berapa. Nilai 75, skor Z-nya berapa, skor T-nya berapa. Jadi seperti itu. Nah, untuk mencari skor T-nya ini, kita harus tahu nilai skor Z-nya dulu. Kita harus mencari nilai skor Z-nya dulu. Karena di rumus skor T ini, kita harus memasukkan hasil nilai skor Z-nya ini. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nilai skor Z-nya ini. Jadi kita akan mencari nilai skor Z-nya dulu. Nah, untuk lebih mudah kita pakai rumus ini. B kita
kita pakai yang ini ya teman-teman. Jadi untuk tabelnya ini sama saja ya teman-teman, karena ini hanya dipindahin aja. Lalu sama dengan kurung buka nilai ini, lalu dikurang average. Kita pakai nilai yang di sini karena yang nilai ini ketutupan yang ini jadi mungkin agak sulit, jadi kita pakai nilai ini. Hasilnya akan sama aja ya teman-teman. Kurung tutup, jangan lupa kurung tutupnya ada 2 karena yang ini kurung bukanya belum ditutup, jadi harus ditutup di sini. Dibagi stdef s kurung tutup enter. Nah, hasil skor Z dari nilai 80 ini adalah min 0,44 ya, min 0,44. Nah, untuk kita menyelesaikan nilai di nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, mungkin kita bisa mengcopy cara ini karena yang membedakan adalah yang di depannya saja. Jadi kita bisa copy nilai yang ini. Oh, jangan lupa teman-teman, untuk nilai ini kita harus kunci. Nah, sudah. Kita copy agar mempercepat ya. Sama dengan kurung buka, klik nilai, paste, enter. Sama dengan kurung buka, klik nilai, paste, enter. Sama dengan kurung buka, klik nilai, paste, enter. Ulangi seterusnya. Sama dengan kurung buka, paste, enter. Sama dengan buka, paste, enter. Oh, sepertinya ada yang salah. Ini ada yang salah ya teman-teman. Wow. Sama dengan kurung buka, klik ini, paste, enter. Nah, baru tuh. Klik nilai, paste, enter. Sama dengan kurung buka, 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 klik nilai, paste, enter. Nah, untuk skor Z-nya semuanya sudah jadi. Untuk yang nilai 80, nilai 75, nilai 90, 85, 70, 88, 95, 77, 83, 92, skor Z-nya sudah kita selesaikan. Lalu selanjutnya kita akan mencari skor T dari masing-masing nilai. Karena skor Z ini sudah kita selesaikan semua, jadi kita tinggal mencari nilai skor T. Karena untuk yang sudah tadi saya katakan bahwa untuk mencari skor T ini nantinya kita akan memasukkan nilai skor Z ini. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah sama dengan 50 ditambah 10 dikali skor Z-nya ini. Dikali skor Z-nya ini. Kurung buka, kita klik aja. Kurung tutup, enter. Nah, jadi
Skor dari nilai 80 ini adalah 45,63. Skor Z-nya adalah min 0,44. Mungkin selanjutnya agar mempercepat lagi, kita bisa copy. Oh, salah. Kita bisa copy. Sama dengan paste, kita klik aja. Sama dengan paste, kurung buka, klik, kurung tutup, enter. Sama dengan paste, kurung buka, wow. Dengan paste, kurung buka, klik skor Z, kurung tutup, enter. Sama dengan paste, kurung buka, klik skor Z, kurung tutup, enter. Mungkin seterusnya. Mudah bukan teman-teman? Hanya mengcopy paste saja. Buka. Kita sudah menyelesaikan skor T-nya semua. Kita sudah menyelesaikan skor Z-nya semua. Nah, ini dia teman-teman pak dekatnya. Kita sudah menyelesaikan skor Z dari nilai 80 adalah min 0,44 dan skor T-nya adalah 45,64. Untuk nilai 75, skor Z-nya min 1,06. Untuk skor T-nya 36,40. Untuk nilai 90, skor Z-nya 0,81, skor T-nya 58,11 dan seterusnya. Nah, kita sudah menyelesaikan mencari nilai rentang antar kuartil, mencari nilai simpangan kuartil, mencari rata-rata simpangan, mencari standar deviasi dan varians, mencari koefisien varians, mencari nilai koefisien kemiringan, mencari nilai koefisien kurtosis, dan yang terakhir kita tadi baru saja menyelesaikan bagaimana caranya kita mencari skor baku Z dan skor T. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Datangnya dari saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran selalu datangnya dari Allah. Terima kasih teman-teman dan ustazah telah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.